Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Prawitasari dan hari ini saya akan meresensi novel. Ini novel-novel yang akan saya resensi hari ini. Sedikit disclaimer untuk video ini, resensi membandingkan dua buku ini bukan untuk mencari buku yang mana lebih bagus. Karena meskipun kedua buku ini bergenre fantasi, yang satu itu lebih ke sci-fi atau science fiction, dan yang satu lagi lebih ke mystery dan thriller. Jadi sudah jelas ya, kedua buku ini berbeda, dan perbedaan itulah yang akan saya bahas dalam video ini. Saya telah membuat 6 kategori dan saya akan melihat perbedaan dari kedua buku ini di setiap kategori. Oke, disclaimer yang kedua, yang satu lagi, yang terakhir, itu video ini benar-benar berisikan opini saya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak setuju atau ada yang berpendapat lain, nggak apa-apa banget, oke. Silakan. Oke, jadi langsung aja ke sinopsis. Novel pertama yang akan saya resensi adalah Cinder, karangan Marissa Meyer. Cinder ini adalah buku pertama dari series The Lunar Chronicles. Tebal novel ini adalah 383 halaman dan diterbitkan oleh penerbit Spring pada tahun 2012 lalu. Novel ini adalah sebuah retelling dari dongeng ternama Cinderella. Tapi bedanya di sini dia itu mekanik dan seorang cyborg. Di dalam novel ini, bumi sedang bermusuhan dengan bulan. Dan selain itu, wabah mematikan bernama letumosis mengancam populasi penduduk bumi. Pada suatu saat, Cinder bertemu dengan Pangeran Kai, dan dia tidak mengira bahwa pertemuan tersebut akan membuatnya terjebak di antara perseteruan bumi dan bulan. Novel yang kedua adalah Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, karangan Ransom Riggs. Novel ini merupakan buku pertama dari sebuah trilogi dengan judul yang sama. Tebal novel ini adalah 382 halaman dan diterbitkan oleh Quirk Books di Philadelphia pada tahun 2016 lalu. Novel ini mungkin terdengar familiar bagi kalian, karena Miss Peregrine's Home for Peculiar Children telah diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Namun, saya akan meresensi novelnya untuk kali ini. Tokoh utama novel ini, Jacob Portman, selalu diceritakan mengenai sosok-sosok peculiar oleh kakeknya pada saat ia kecil. Namun, ketika ia beranjak dewasa, ia sudah tidak mempercayainya lagi. Sampai suatu saat, kakeknya terbunuh akibat suatu hal yang misterius, dan Jacob bersikeras menyelidikinya sampai semua petunjuk menuju pada sebuah pulau misterius, di mana ia mengetahui keberadaan dan kebenaran para peculiar yang dulu diceritakan oleh kakeknya. Jadi kategori pertama itu adalah, kayaknya ini tuh perbedaan yang paling besar di antara kedua novel ini, yaitu latar tempat atau setting dari novel ini. Pertama, kita mulai dari Cinder. Menurut sang penulis novel ini, yaitu Marissa Meyer, Cinder ini bertepatan pada Third Era, atau sedikit setelah Perang Dunia Keempat. Cinder ini berlatarkan di masa depan, jadi elemen futuristiknya banyak sekali gadget-gadget yang baru, dan novel ini juga menceritakan keadaan bumi pada masa depan. Mungkin satu hal yang ingin saya berikan komen itu adalah kita nggak terlalu melihat dunia ini. Kita cuma difokuskan ke gadget-gadget ini dan alat-alat futuristik, tapi kita nggak ditunjukkan dunia pada masa depan ini. Jadi pas saya baca, saya suka lupa kalau misalnya novel ini tuh terjadi berabad-abad setelah tahun ini. Kita belum terlalu mengeksplor secara penuh dunia ini, tapi saya maklumi karena ini tuh buku yang pertama, jadi mungkin di buku-buku selanjutnya akan lebih dalam penjelasannya. Selanjutnya, Peregrine's Home for Peculiar Children. Sebenarnya latar dari novel ini itu di tahun 2016, tapi ketika Jacob sedang mencari petunjuk tentang kematian kakeknya, dia itu pergi ke sebuah pulau misterius dan di situ dia ketemu yang namanya loop. Jadi loop ini adalah tempat di mana kita terus menjalani satu hari terus-menerus seumur hidup kita apabila kita tidak pernah meninggalkan loop tersebut. Dan loop yang Jacob temukan adalah loop 3 September tahun 1940. Itu tanggal 3 September 1940 tuh kayak terus saja. Meskipun mereka tetap bertambah muda karena berada di loop tersebut, umur mereka terus berjalan. Bisa aja dia tampang berumur 18, tapi sebenarnya umurnya adalah 118. Yang saya suka dari penulisan tentang latar dan dunia tahun 1940-an ini, Ransom Riggs itu menceritakan kayak
Meskipun kayaknya kelihatannya gak penting, tapi detail-detail kecil yang benar-benar membantu saya untuk membayangkan dunia tahun 1940 itu kayak gimana. Jadi ngebuat kita sebagai pembaca itu hidup di era tersebut bersama karakter-karakternya. Kategori yang kedua adalah apakah mudah atau sulit untuk memulai membaca novel ini. Kita mulai dengan Cinder. Sebenarnya untuk benar-benar menjerumuskan saya ke dalam kedua cerita ini itu sulit, tapi untuk alasan yang berbeda. Kalau untuk Cinder ini itu buku sci-fi pertama yang pernah saya baca. Ini kan di masa depan, jadi banyaknya kata-kata istilah baru yang belum saya tahu. Dan yang telah saya sebutkan tadi itu banyak gadget-gadget futuristik yang belum ada pada masa ini. Jadi kayak untuk ngebayangin ini tuh bentuknya gimana sih, ini tuh apa, itu tuh susah. Tapi untuk jalannya cerita ini sendiri, Cinder itu langsung ada konflik. Jadi kita benar-benar langsung action di awal cerita. Jadi karena Cinder ini langsung dimulai dengan action, itu dibaca jadi gampang banget. Jadi dimulai kayak oh my god, apa yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi saya nggak bosen, kayak baru mulai nggak bosen. Berbeda sama buku yang itu lagi, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ini tuh lambat banget dimulainya. Jadi kayak dia mulainya itu dari masa kecil Jacob. Jadi dari masa kecil Jacob kita beralih ke masa remajanya, yaitu ketika dia sedang berusia 17 tahun. Tapi meskipun kita sudah sekarang beranjak di masa remajanya Jacob, tetap lambat banget jalannya. Jadi pas masa remajanya ini tuh Branson Riggs kayak menceritakan kesehariannya Jacob tuh gimana. Misal abis dari sekolah dia nongkrong bareng temennya, terus dia kerja, begitu. Kayak untuk beberapa bagian di buku tuh kayak gitu-gitu aja, dan menurut saya tuh kayak berat banget buat dibaca. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini tuh kayak cara untuk menggambarkan watak tokoh Jacob. Dia tuh orang biasa, kayak kupu-kupu. Hidupnya membosankan dan gak punya banyak teman. Maaf Jacob. Tapi karena novel ini lebih ke sisi thriller dan mystery, awal lambat gini saya maklumi. Jadi bener-bener di awal tuh tensinya dari nol. Jadi nanti pas puncak tuh nanti. Selanjutnya ke kategori yang lebih seru, yaitu romance. Kita mulai dari Cinder. Pasti kita semua tahu cerita Cinderella yang animasi Disney itu, ya, dan seberapa enggak realistik cerita itu. Tapi kan emang dongeng, jadi kayak emang harusnya nggak realistik, tapi tetap aja. Apalagi romance-nya, nggak realistik banget. Tapi di novel sendiri ini berbeda. Saya suka aspek romance dari novel ini. Lebih realistis dibandingkan film animasinya. Mulai dari gimana Cinder dan Kai bertemu, bagaimana Kai ini tuh bukan pangeran yang sempurna, rasa insecurity dan ketidakpercayaan Cinder yang membuat romance ini menjadi agak gregetan. Dan yang paling realistik menurut saya itu bagaimana Cinder nggak langsung jatuh hati sama pangerannya. Jadi saya secara pribadi sangat suka dengan romansa di novel ini. Selanjutnya kita akan membahas Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Oke, jadi saya kan tadi udah menjelaskan soal Loop. Sebelum Jacob datang ke Loop ini, kakeknya, Abe Portman, sudah datang ke Loop itu. Akhirnya dia terpaksa meninggalkannya karena perang dunia sedang berlangsung pada zaman itu. Dan akhirnya Abe pergi meninggalkan Loop dan hidup normal seperti manusia biasa, membangun keluarga, memiliki cucu, yaitu Jacob. Ketika kakek Jacob sedang berada di Loop tersebut, dia menumbuhkan hubungan romantis dengan seorang gadis, namanya adalah Emma. Tapi seperti kata saya tadi, Abe akhirnya kan meninggalkan Loop, jadi kayak nggak dilanjutin itu kisah cintanya. Abe sama Emma nggak pernah kayak ketemu lagi setelah Abe pergi. Tapi ketika Jacob pergi ke Loop, dia menumbuhkan hubungan romantis dengan gadis yang sama. Dia dan Emma. Oke, impresi pertama saya ketika romance ini mulai muncul. Hah? Aneh gak sih? Oh ya, BTW, Emma patah hati ya ditinggalin sama Abe. Jadi ketika Jacob dan Emma ini menumbuhkan perasaan romantis untuk sesama, itu buat saya susah banget
buat percaya kalau Emma itu suka sama Jacob karena dia itu Jacob, bukan karena dia itu mirip sama kakeknya. Ditambah lagi Emma ini tuh orangnya tertutup, kayak bener-bener hatinya tuh kayak ada dinding beton. Kayak gak ada yang bisa masuk. Dan Jacob dengan mudahnya kayak masuk ke hatinya Emma. Kayak kayak terasa terburu-buru romansanya sih menurut saya. Tapi seiring buku ini berjalan, kayak mereka tumbuh bersama dan ya mereka lucu ya akhirnya. Cuman awalnya aja sedikit aneh banget. Oh my god. Selanjutnya kategori keempat yaitu penokohan. Kita mulai dari Cinder. Menurut saya pribadi, Marissa Mayer itu dia tuh bener-bener bagus dalam penyampaian tokoh-tokohnya. Kalau misalnya kita suka banget. Tapi kalau misalnya kita benci, wow, benci banget. Dan karena ini tuh merupakan adaptasi retelling dari Cinderella yang original, tokoh-tokohnya tentu berdasarkan cerita itu. Ada kakak tirinya, ibu tirinya yang nyebelin banget, BTW, pengen kayak nyebelin banget. Ratu jahat, dan juga ada pangerannya. Secara keseluruhan, tokoh-tokoh yang ada novel ini itu dideskripsikan dengan sangat bagus. Selanjutnya, untuk Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Perbedaan review saya dari tokoh-tokoh yang ada di novel Miss Peregrine dan dengan di novel Cinder itu adalah kalau misalnya di novel Miss Peregrine, saya nggak ada karakter yang saya suka, kayak suka banget, itu nggak ada. Tapi yang karakter yang saya benci itu juga nggak ada. Jadi kesimpulannya, tokoh-tokoh dalam kedua buku ini memiliki daya pikatnya masing-masing dan diceritakan dengan baik, dan hubungan antara karakter juga tertera dengan jelas. Sekarang kita masuk kategori kelima, yaitu puncak konflik. Kita mulai dengan Cinder. Jadi, puncak dari novel ini itu terjadi pada bagian pesta dansa, seperti di animasinya. Untuk bagian klimaks atau puncak konflik dari Cinder ini itu banyak actionnya. Selain action, di scene puncak konflik dari novel Cinder ini, itu kita benar-benar melihat unsur fantasinya. Sebenarnya dari awal sih udah ada tentunya, tapi di sini tuh kita benar-benar ngeliat. Karena di sini Cinder itu pertama kali mengendalikan kekuatan yang dia punya. Dan saya suka Cinder itu kayak harus melakukan kayak perlawanan batin untuk mengeluarkan kekuatannya. Selain puncak dari konfliknya, bagian ini itu juga merupakan puncak dari romansnya. Tapi abis kita di puncak nih romansnya, sama Marissa Mayer tuh langsung diturunin lagi. Romans sudah beranjak dari titik 1, kita balik lagi. Pokoknya puncaknya ini tuh bikin gergetan. Gak bisa berhenti baca. Oke, dan selanjutnya kita bahas Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ekspektasi saya tercapai. Untuk sebuah novel bergenre mystery dan thriller, puncak dari novel ini tuh bener-bener wow, bener-bener menegangkan dan bikin gregetan. Actionnya bener-bener dapet banget, gak bisa berhenti baca buku itu. Dan seperti Cinder, puncak di novel ini itu bukan cuma puncak konfliknya, tapi pas bagian ini itu bagian dimana kita bisa ngelihat perkembangan karakternya Jacob atau tokoh utama dari novel ini. Kayak yang di awal buku ini kita ngelihat dia orang yang tertutup dan kayak hidup aja. Dan pada akhir buku ini dia itu mengeluarkan sisi dia yang kayaknya dia juga nggak tahu dia punya. Akhir dari buku ini dia ikut bersama anak-anak peculiar dan dia meninggalkan kehidupan yang lamanya untuk hidup bersama mereka di tahun 1940 ini. Hidup yang dia pilih ini merupakan hidup yang penuh bahaya, dan dia melanjutkan hidupnya penuh ketakutan. Dan menurut saya hal itu keren banget, karena kalau kita lihat Jacob di awal buku, kita nggak bakal pernah nyangka dia bakal melakuin hal itu. Kategori terakhir, kategori ke-6, yaitu plot twist. Ini kategori kesukaan saya. Kayak untuk senang-senangan aja nih saya masukin. Awalnya cuma ada 5, tapi saya pengen ada ini. Kita mulai dengan Cinder. Plot twist yang ada di novel ini tuh udah ditebak. Jadi nggak bikin kaget lagi. Oh, ya, oke. Cinder berasal dari bulan. Cinder itu merupakan putri yang hilang. Menarik sih, menarik. Tapi kayak, ya udah. Selanjutnya, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ini saya nggak menduga plot twistnya sama sekali, bener-bener nggak kepikiran sama sekali.
begitu reaksi saya, kayak bener-bener. Jadi, ini adalah kesimpulan dari resensi saya. Saya sangat menyarankan kedua buku ini. Cinder sangat bagus bagi kalian-kalian yang ingin membaca sci-fi, tapi belum tahu ingin mulai dari mana, karena unsur sci-fi dalam buku ini masih termasuk kategori ringan. Ketika sudah terbiasa dengan kata-kata istilahnya, buku ini sangat mudah untuk dibaca. Keseimbangan antara bagian-bagian lucu dan tegangnya sangat baik. Unsur-unsur fantasinya membuat buku ini seru untuk dibaca. Dan saya langsung ingin membaca buku kedua dalam series ini dan buku-buku selanjutnya. Novel Miss Peregrine's Home for Peculiar Children ini isinya sangat beragam, dengan adanya fantasy, thriller, mystery, dan adventure dalam satu novel. Meskipun cerita ini mulai dengan lambat, tensi naik secara perlahan, dan diakhiri dengan klimaks secara sempurna. Akhir dalam buku ini diceritakan dengan sangat baik, sehingga saya langsung membaca buku kedua dalam trilogi ini. Oke, nah akhirnya kita sudah sampai di penutup video. Sekiranya segitu saja untuk resensi saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.